Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam materi sejarah di History Channel. Dalam materi kali ini saya akan membahas tentang penjajahan bangsa Jepang ya di Nusantara. Penjajahan dan pendudukan bangsa Jepang di Nusantara. Oke, kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh masyarakat Indonesia. Jepang itu sangat dilulukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda pada masa itu. Ya, sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan dari rakyat Indonesia terhadap ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya telah lama hidup di tengah masyarakat Jawa. Mereka yakin pemerintah kolonial Belanda akan berakhir karena ramalan Jayabaya menyebutkan beberapa hal tentang ramalan tersebut, seperti ayam jantan berbulu kekuning-kuningan yang datang dari sebelah timur laut akan mengusir kerbau bule bermata biru. Oke, bayangkan guys, ya ramalan Jayabaya yang tumbuh subur di kalangan masyarakat. Tak heran jika kedatangan Jepang disambut dengan sukacita oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Dan untuk menarik dukungan rakyat demi kepentingannya Jepang tersebut, ya Jepang juga ternyata menyebarkan selebaran dengan pesawat-pesawat udara yang dengan pandai mempergunakan ramalan Joyoboyo untuk memberi janji kepada rakyat Indonesia. Di mana-mana terdengar ucapan Banzai, Banzai yang artinya selamat datang, selamat datang. Sementara itu, pihak tentara Jepang terus melakukan propaganda untuk terus menggerakkan dukungan terhadap rakyat Indonesia. Setiap kali radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimigayo, bendera yang digunakan berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Bayangkan pada masa itu. Ya kalau pada masa Jepang bendera merah putih itu nggak boleh dikibarkan, tapi pada masa pendudukannya Jepang boleh ya. Kalau pada masa pendudukan Belanda itu nggak boleh itu ya. Melalui siaran radio juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah untuk mendapatkannya. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda pada masa itu. Di samping itu diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang ramalan Joyoboyo yang disebutkan di awal tadi. Ya. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pan Asia. Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua dari Jepang dan Indonesia adalah sama. Bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan Asia, Jepang berusaha untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan yang salah satunya diberi nama Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Oke, siapa yang tidak tertarik ya pada saat itu ya. Sebagai pemimpin gerakan 3A ya, bagian propaganda Jepang, Seidenbu, telah menunjukkan bekas tokoh Perindra Jawa Barat yaitu Mr. Samsudin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Sultan Pamuntjak dan Muhammad Saleh. Jadi mereka melakukan pendekatan terhadap para tokoh-tokoh yang dulunya berjuang ya. Jepang tuh berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu di berbagai daerah dibentuklah komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam gerakan 3A juga dibentuk subseksi Islam disebut dengan Persiapan Persatuan Umat Islam.
Subseksi Islam dipimpin oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan 3A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan ini tidak efektif dan pada bulan Desember 1942 gerakan 3A dinyatakan gagal. Selain gerakan 3A, Jepang pun membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, kemudian Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan Jawa Hokokai. Selain itu, Jepang berupaya mencegah gerakan bawah tanah yang dilakukan kaum nasionalis. Setelah Jepang membubarkan hampir seluruh organisasi pergerakan masa kolonial Belanda, kemudian Jepang pun membentuk organisasi semi militer. Salah satu contohnya adalah Shinindan yang merupakan salah satu organisasi semi militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada masa Pembentukan organisasi semi militer ini pada masa itu bertujuan untuk menarik simpati para pemuda di perdesaan. Selain Shinindan, pemerintah Jepang juga membentuk Keibondan, Hizbullah, Fujinkai, Goku Kotai. Nah, seperti itu. Selain itu juga Jepang juga membentuk organisasi militer, yaitu seperti Heiho. Heiho merupakan pembantu prajurit Jepang, merupakan kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada April 1943. Anggota terdiri dari pemuda yang berusia 18 sampai dengan 25 tahun. Syarat menjadi anggota Heiho yaitu berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Heiho menjadi bagian angkatan darat ataupun angkatan laut Jepang. Anggota Heiho mendapatkan pelatihan militer lebih ketat jika dibandingkan organisasi-organisasi lainnya. Hal ini karena kedudukan prajurit Heiho sebagai pengganti prajurit Jepang pada waktu perang. Anggota Heiho mendapat latihan untuk menggunakan senjata, yaitu senjata anti pesawat, tank, dan artileri medan. Ya, meskipun demikian tidak ada satupun anggota Heiho yang berpangkat perwira. Pangkat perwira hanya untuk orang-orang Jepang saja. Selain Heiho, untuk organisasi militernya Jepang ini membentuk pembela tanah air atau disebut dengan PETA. Sama seperti Heiho. PETA merupakan prajurit Indonesia yang disiapkan untuk membantu pasukan militer Jepang. PETA dibentuk atas saran Panglima Jenderal Komakichi Harada. Meskipun demikian, Komakichi Harada memutuskan agar pembentukan tentara PETA dibuat sedemikian rupa, seolah-olah merupakan usul bangsa Indonesia. Pada 3 Oktober 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan sebuah peraturan yang disebut sebagai Osumu Seirei nomor 44. Peraturan tersebut berisi penetapan pembentukan tentara PETA secara resmi. Pembentukan PETA menarik perhatian para pemuda Indonesia, terutama para pemuda yang telah mendapat pendidikan sekolah menengah dan para anggota Shinindan. Pada dasarnya, serangkaian organisasi sosial masyarakatan serta berbagai pelatihan baik militer maupun semi-militer tidak lepas dari upaya Jepang untuk meraih dukungan demi kepentingannya dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya. Meskipun demikian, berbagai organisasi tersebut, terutama organisasi semi-militer dan militer, turut berperan dalam membentuk karakter disiplin bangsa Indonesia. Selain itu juga jiwa nasionalisme semakin tertanam dalam diri para pemuda Indonesia. Semangat nasionalisme tersebut hendaknya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semangat nasionalisme dapat mempertegas karakter khas bangsa Indonesia yang dapat digunakan sebagai modal menghadapi era globalisasi. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian munculnya janji kemerdekaan dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Janji manis yang selalu dipropagandakan pemerintah sejak awal kedatangannya ternyata hanya untuk mengambil simpati bangsa Indonesia saja. Setelah berhasil menduduki wilayah Indonesia, pemerintah Jepang menerapkan berbagai kebijakan yang lebih kejam daripada pemerintah Belanda. Meskipun periode pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung singkat,
kebijakan Jepang mampu membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang. Di bidang politik, dalam bidang politik, Jepang mengubah istilah dalam tatanan ataupun struktur pemerintahan. Selain itu, Jepang berusaha menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh nasionalis di Indonesia untuk menarik simpatik dan dukungan rakyat Indonesia. Jepang juga menghapus semua organisasi pergerakan nasional yang muncul pada pemerintahan kolonial Belanda dan menggantinya dengan organisasi baru. Kebijakan politik Jepang juga terlihat pada pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat atau disebut dengan Chousangin dan Dewan Pertimbangan Daerah Chousangikai. Orang-orang Indonesia yang ditunjuk berpartisipasi dalam dewan tersebut hanya berkedudukan sebagai penasihat. Selain itu, penambahan personel pegawai pribumi dengan kedua dewan tersebut sejak 1943 berlaku di Jawa dan kedudukannya sebagai pusat kegiatan politik saja. Dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi pada masa pendudukan Jepang ini memberikan dampak besar bagi masyarakat, ya, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi. Salah satunya dalam bidang sosial, pada masa pendudukan Jepang itu muncul dari pelaksanaan Romusa. Jepang mengadakan mobilisasi massa sebagai tenaga Romusa karena adanya kebutuhan tenaga Romusa di luar Pulau Jawa dan di luar wilayah Indonesia. Pengerahan tenaga kerja oleh Jepang menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kemakmurannya semakin jauh dari harapan bangsa Indonesia. Selain itu, timbul berbagai penyakit yang mengakibatkan tingginya angka kematian, produktivitas pertanian di pedesaan juga mengalami perubahan akibat sistem pengerahan tenaga kerja tersebut. Petani tidak lagi bekerja mencukupi kebutuhannya, tetapi memenuhi kebutuhan Jepang saja. Kemudian di bidang kebudayaan, pada masa pendudukan Jepang dikenal dengan terhadap budaya Barat. Oleh karena itu, Jepang berusaha mengembangkan budayanya dengan cara menginternalisasi kebudayaan Jepang dalam budaya Indonesia. Sikap anti budaya budaya Barat juga ditunjukkan Jepang dengan menghapus pengaruh Belanda. Pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari. Aturan ini berdampak positif bagi perkembangan bahasa Indonesia. Jepang berusaha menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sampai ke desa-desa. Kemudian di bidang pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan pendidikan pada masa kolonial Belanda. Meskipun Jepang membuka sekolah bagi seluruh lapisan masyarakat, angka pendidikan menurun karena tingginya kebutuhan tenaga kerja. Selain itu, tujuan Jepang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan menanamkan jiwa militerisme dan kesetiaan terhadap Jepang dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya atau disebut dengan Perang Pasifik. Bidang birokrasi dan militer. Pelatihan militer yang diajarkan Jepang kepada bangsa Indonesia memberikan banyak manfaat. Pada masa pendudukan Jepang, hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia diterjunkan dalam latihan kemiliteran. Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang. Akan tetapi, pelatihan tersebut dijadikan modal oleh para pemuda untuk berperang meraih kemerdekaan. Melalui berbagai kebijakan militer, rakyat Indonesia mendapat kesempatan belajar mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, organisasi militer, dan latihan perang. Bahkan pembentukan peta pada masa pendudukan Jepang sangat bermanfaat bagi perkembangan militer Indonesia. Bekas pasukan peta itulah yang nantinya akan menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau disebut dengan BKR, yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau disebut dengan TKR dan sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan TNI. Munculnya janji kemerdekaan. Perhatikan, saya akan membacakan ya kutipan dari pernyataan Perdana Menteri Kaiso berikut. Maka di sini diumumkan bahwa Kerajaan Dai Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia kelak di kemudian hari, supaya dengan demikian moga-moga kemakmuran bangsa Indonesia yang kekal dan abadi dapat dipertahankan sepenuh-penuhnya.
Dari kata di atas bisa kita simpulkan Perdana Menteri Kaiso mengemukakan tentang janji kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. Pernyataan dari Perdana Menteri Kaiso tersebut dimuat dalam surat kabar Suara Muslimin Indonesia yang terbit pada 15 September 1944. Pernyataan tersebut merupakan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso dalam sidang ke-85 Teikoku Ginkai atau disebut dengan Parlemen Jepang di Tokyo pada 7 September 1944. Dalam sidang tersebut, Perdana Koiso menyampaikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada kemudian hari. Janji ini dikenal dengan janji Kaiso. Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia karena kedudukan Jepang yang semakin terdesak dalam Perang Pasifik sejak 1943. Bahkan pada 1944, wilayah-wilayah yang diduduki Jepang di kawasan Asia Pasifik mulai jatuh ke tangan sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat. Janji kemerdekaan tersebut dikeluarkan untuk menarik simpatik bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik dan tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang. Sejak dikeluarkannya janji Koiso, pemerintah Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan yang cukup menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut sebagai berikut. Pemerintah Jepang mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, yaitu bendera Hinomaru. Pemerintah Jepang mengizinkan bangsa Indonesia mengumandangkan lagu Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang, yaitu lagu Kimigayo. Pemerintah Jepang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, di kantor, pemerintahan, dan media massa. Kemudian persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada pertengahan 1943, kondisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Bahkan pada 1944, satu persatu wilayah yang diduduki oleh Jepang di kawasan Pasifik mulai jatuh ke tangan Amerika Serikat. Oleh karena itu, kebijakan Jepang di Indonesia pun melunak yang ditandai dengan pemberian janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian tokoh nasionalis untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui BPUPKI dan PPKI. BPUPKI dan PPKI merupakan lembaga yang dibentuk oleh Jepang sebagai tindak lanjut atas janji kemerdekaan. Melemahnya kedudukan Jepang di Indonesia berdampak pada menguatnya keinginan dari bangsa Indonesia untuk segera mewujudkan kemerdekaan. Berbekal sikap kerja keras, tanggung jawab, dan pantang menyerah, tokoh-tokoh nasionalis Indonesia berusaha mewujudkan kemerdekaan yang sudah lama dicita-citakan oleh segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus selalu mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga mempunyai berkewajiban untuk mengisi era kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Oke, untuk materi hari ini telah selesai ya. Terima kasih telah menonton video ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.